Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Cahyani Fitri dari Prodi D3 Farmasi semester 3 di Politeknik Bakti Setia Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati dari Prodi D3 Farmasi semester 3 dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami antara seorang asisten apoteker dengan seorang pasien yang menderita diabetes. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Apotek BSI Pharma dengan saya Milenia Cahyani Fitri sebagai asisten apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Pagi Mbak ini saya mau menebus resep dari Dokter Fahmi untuk nenek saya. Baik Mbak, saya cek dulu ya Mbak untuk kelengkapan resepnya. Benar dengan Ibu Jamilah ya Mbak? Usianya berapa ya Mbak? Usia nenek saya 78 tahun Mbak. Untuk alamat tinggalnya di mana ya Mbak? Tempatnya di Jalan Kartanegara nomor 21 Yogyakarta Mbak. Baik Mbak, karena resepnya sudah lengkap, saya kalkulasikan dulu ya Mbak untuk harganya. Mohon ditunggu duduk dulu ya Mbak. Baik Mbak, saya tunggu. Panggilan obat atas nama Ibu Jamilah. Ya Mbak, nenek saya. Ini ya Mbak, untuk obat yang diresepkan dari Dokter Fahmi, ada metformin tablet dan lantus pennya. Total harganya 90.000 Mbak. Bagaimana Mbak, mau diambil semuanya atau sebagian dulu? Semuanya aja Mbak, nggak apa-apa. Baik Mbak, kalau begitu saya siapkan dulu ya Mbak untuk obatnya. Mohon ditunggu duduk kembali ya Mbak. Oke Mbak. Panggilan obat atas nama Ibu Jamilah. Benar dengan Ibu Jamilah ya yang diresepkan dari Dokter Fahmi. Usianya benar 78 tahun ya Mbak. Alamatnya di Jalan Kartanegara nomor 21 Yogyakarta. Iya Mbak, benar itu nenek saya. Ini ya Mbak, obatnya ada dua macam. Yang pertama ada metformin tablet 500 mg. Jumlah obatnya 30 tablet ya Mbak. Aturan pemakaiannya diminum 2 kali sehari bersama makan atau setiap 12 jam sekali bersama makan. Yang kedua ada lantus flex pen-nya digunakan 2 kali sehari 2 unit. Ini ya Mbak, kalau untuk penggunaan lantus flex pen-nya itu yang pertama nanti silahkan Mbaknya atau Ibunya cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dilihat untuk pen insulinnya apakah dalamnya itu keruh atau tidak. Kalau jernih nanti bisa langsung digunakan atau diaplikasikan pada tubuh. Tapi kalau keruh silahkan Mbaknya atau Ibunya mengguling-gulingkan seperti ini di tangan. Ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu pen agar sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian setelah itu silahkan ambil jarumnya kemudian dipasangkan pada ujung pen. Kemudian silahkan Ibunya lepas bagian penutup insulin. Langkah berikutnya silahkan untuk menghilangkan gelembung pada insulin dengan cara memutar tombol dosis sampai ke angka 2 atau dengan cara mengklik tombol dosis ini sebanyak 2 kali. Jika insulin di dalamnya sudah keluar, berarti pen insulin ini sudah bisa digunakan ya Mbak. Kemudian silahkan putar kembali tombol dosis ini ke angka yang dianjurkan oleh dokter ya Mbak, yang diresepkan tadi yaitu 2 unit. Kemudian silahkan pilih bagian tubuh yang akan disuntikkan insulin. Sebelum disuntikkan, silahkan usap bagian tubuh yang akan disuntikkan insulin dengan menggunakan alkohol. Tunggu hingga alkoholnya mengering. Pegang pen insulin dengan 4 jari seperti ini dan jempol itu memegang tombol dosis. Sebelum disuntikkan, silahkan cubit bagian yang akan disuntikkan.
Kemudian, jika sudah disuntikkan, silahkan tunggu hingga 5-10 detik agar pen insulin yang sudah disuntikkan tidak kembali keluar. Setelah selesai, silahkan jarum pada pen insulin dilepaskan dan dibuang di tempat yang aman. Untuk bagian yang disuntikkan bisa di mana saja ya, Mbak? Kalau untuk bagian yang bisa disuntikkan, bisa di paha kanan kiri, perut kanan kiri, dan lengan atas ya Mbak. Oh begitu, baik Mbak. Iya Mbak, dan untuk jarum insulin silahkan dibuang pada tempat yang aman ya Mbak, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nggak bisa digunakan untuk berulang kali ya Mbak? Tidak bisa Mbak, jarum insulin hanya bisa digunakan satu kali. Nanti kalau digunakan berulang kali, kalau kita menyuntikkan akan terasa sakit. Dan kita juga tidak pernah tahu apakah jarum itu masih bisa digunakan, masih kotor, atau mungkin sudah melengkung. Tapi kita tidak mengetahuinya. Mbak, kalau untuk penyimpanannya bagaimana ya Mbak? Kalau untuk penyimpanan metformin bisa di suhu ruangan saja ya Mbak, tapi kalau untuk Lantus Flex Pen-nya bisa disimpan pada suhu kulkas. Cukup di pintunya saja ya Mbak. Tapi jika ibunya hendak bepergian, silahkan simpan di tas. Sebisa mungkin silahkan hindari sinar matahari langsung ya Mbak. Oh baik-baik Mbak. Kalau untuk pennya ini bisa digunakan sampai kapan ya Mbak? Untuk Lantus Flex Pen-nya ini digunakan hanya 28 hari ya Mbak. Jadi jika sudah 28 hari dan masih ada sisa, silahkan sisanya dibuang dan diganti dengan yang baru. Baik Mbak, kalau untuk efek sampingnya apa saja ya Mbak? Kalau untuk efek samping metformin nanti diare dan muntah ya Mbak. Jika neneknya Mbak sudah mengalami hal tersebut, silahkan menghentikan penggunaan metformin dan langsung konsultasikan dengan dokternya. Kalau untuk Lantus Flex Pen-nya nanti efek sampingnya hanya memar dan merah ya Mbak karena bekas suntikan. Untuk makanan yang harus dihindari oleh nenek saya apa saja ya Mbak? Untuk makanan dan minuman yang harus nenek Mbak kurangi yaitu yang mengandung kadar gula berlebih ya Mbak. Contohnya misalkan kalau neneknya Mbak suka dengan teh manis, bisa diganti dengan teh tawar atau diganti dengan gula yang ramah terhadap penderita diabetes. Oh begitu, baik Mbak. Iya Mbak, seperti itu. Kalau obatnya habis, harus nebus lagi tidak ya Mbak? Iya Mbak, harus menebus lagi. Tapi untuk lebih jelasnya nanti silahkan neneknya Mbak mengecek gula darahnya secara berkala ya Mbak, untuk mengetahui juga apakah obatnya bereaksi bisa menurunkan diabetes di tubuh nenek Mbak. Baik Mbak, nanti saya sampaikan ke nenek saya. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Atau mungkin ada yang kurang jelas mengenai penggunaan obat metformin dan Lantus Flex Pen-nya? Paham Mbak, jadi ini tadi totalnya berapa ya? Baik Mbak, untuk total harganya 80.000 ya Mbak. Baik Mbak, ini ya Mbak uangnya. Baik Mbak, ini ya Mbak untuk obatnya, silahkan. Dan ini untuk kembaliannya ya Mbak. Terima kasih kembali Mbak, semoga neneknya lekas membaik ya Mbak.